warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia dimanapun bisa menyimak siaran Adi TV ini. Puji dan syukur kepada Allah, dengan nikmat Allah, Allah masih memberikan kepada kita rasa cinta. Cinta yang kita miliki itu mesti kita pilah. Jangan sampai cinta itu salah. Cinta yang benar adalah cinta yang kita letakkan di jalan Allah dan di jalan Rasulullah. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita jaga rasa cinta kita kepada Allah, kita jaga juga rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai melebihi rasa cinta kita tersebut dari dua hal ini. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Jika kita lihat sejarah yang telah berlalu, banyak para sahabat yang menyatakan rasa cintanya kepada Rasulullah. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka berani mengorbankan nyawa mereka. Sebagai contoh, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini masih dari keluarga Rasulullah. Beliau masuk Islam dalam keadaan ABG, anak bujang-bujang tanggung. Umurnya masih 14-15. Akan tetapi hidayah Islam itu masuk ke dalam hatinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rasa cinta kepada Rasulullah, dan rasa cintanya untuk melindungi Rasulullah itu sangat tinggi. Sampai-sampai beliau mengangkat pedangnya, beliau angkat pedangnya, beliau hunuskan pedangnya. Apa yang beliau katakan? Siapa yang berani menyakiti Rasulullah, siap-siap berhadapan dengan pedang saya. Kemudian Rasulullah mendengar hal yang demikian, kemudian mencari Zubair bin Awam. Apa kata beliau kepada Zubair bin Awam? Wahai Zubair, apa pendapatmu? Andaikan saya benar-benar mati di tangan orang Quraisy atau di tangan orang kafir. Zubair bin Awam menjawab, demi Allah ya Rasulullah, saya bersumpah bahwasanya dengan pedang ini saya akan membanjiri kota Mekah ini dengan darah-darah orang kafir tersebut. Beginilah dia. Seketika rasa cinta itu masuk ke dalam hati seseorang, maka dia siap untuk melindungi orang lain. Jadi berhati-hati kita untuk menampakkan rasa cinta tersebut. Jangan sampai rasa cinta itu kita letakkan di tempat yang salah. Kita letakkanlah di tempat yang pas, yaitunya cinta kepada Rasulullah. Seperti Zubair bin Awam yang berani menghunuskan pedangnya untuk membela Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah? Sudahkah kita jaga rasa cinta itu? Sama-sama kita ketahui, seketika kita dibangkitkan kelak di hari kiamat, setiap manusia akan berkumpul, kemudian mencari Nabi Adam untuk meminta syafaat. Ternyata Nabi Adam tidak bisa berpindah kepada Nabi Nuh, berpindah kepada Nabi Ibrahim, berpindah sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah menampakkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu adalah Rasul yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ana awwalu syafi'in fil jannah. Saya adalah orang yang pertama sekali memberikan syafaat di surga. Kemudian seketika kita sudah dinobatkan oleh Allah masuk surga, kemudian kita digiring oleh Allah bersama dengan para malaikat, misalnya disuruh untuk memasuki surga, pintu surga itu tidak terbuka. Malaikat mengatakan, bika umirtu, karena engkau saya diperintahkan ya Rasulullah. Bika umirtu, karena engkau ya Rasulullah. Pintu ini tidak boleh saya buka sampai engkau datang. Kemudian karena engkaulah pintu surga ini dibuka. Kaum muslimin yang berbahagia, siapa yang pantas kita cintai? Adakah manusia yang kita cintai di dunia ini yang sifatnya belum tentu dia memberikan syafaat kepada kita? Misalkan pada saat sekarang ini, dunia muda pada saat sekarang ini lebih mencintai yang namanya artis Korea. Mereka lebih kenal dengan BTS. Sampai-sampai berkelahi karena BTS diburuk-burukkan. Adakah mereka berpikir bahwasanya BTS itu nanti akan memberikan syafaat kepadanya?
Atau artis-artis yang dia idolakan itu memberikan syafaat kepadanya. Tidak pernah mereka akan datang memberikan syafaat kepada mereka. Yang jelas Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat beserta dengan orang yang dia cintai. Kita menyatakan di dunia ini, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah. Buktinya saya beriman dengan rukun iman yang 6. Tapi kita lihat dalam kesehariannya, kita lihat apa yang terpajang di kamarnya, apa yang ada di wallpapernya. Apakah itu membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah? Jika di wallpapernya saja itu masih artis Korea, di kamarnya terpajang artis-artis idolanya, sedangkan yang sifatnya Al-Quran jarang dia buka. Padahal dia menyatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Al-Quran, saya beriman kepada mereka. Hal itu belum menampakkan. Tampaknya rasa cinta itu seketika kita sudah memajang-majang. Cinta kita kepada Allah berarti kita pajang sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Cinta kita kepada Rasulullah, maka kita pajang sesuatu yang mendekatkan kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada kitabullah, kita buka kitabullah. Bukan bermaksud dipajang di lemari. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah dia rasa cinta yang mesti kita jaga. Kemudian kita lihat sebuah sirah dari Ummu Ma'bad. Seketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau dikawani dengan Abu Bakar dan seorang penunjuk jalan namanya Abdullah. Di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal. Dan beliau melihat sebuah rumah yang sudah buruk, tidak bagus. Beliau berhenti di sana dan meminta sebuah perbekalan, akan membeli yang namanya daging atau apa saja. Tapi di rumah itu tidak ada apa-apa. Rasulullah melihat ke sisi kiri, ke sisi kanan, ada kandang kambing. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai ibu, bisakah engkau memberikan saya susu dari kambing tersebut? Apa kata ibu tersebut? Kambing itu sudah tua, sudah lama tidak beranak, sudah lama tidak produksi, dia tidak aktif lagi, tidak ada yang bisa diberikan. Tapi kalau engkau mau mencoba, kata Ummu Ma'bad, silahkan. Sehingganya Rasulullah mendekati kambing tadi dan meminta kepada Allah sebuah doa kepada Allah. Kemudian beliau memerah susu kambing tadi, keluarlah susunya. Susunya keluar, siapa yang diberikan oleh Rasulullah pertama sekali? Diberikan kepada sahabatnya, kawannya. Kawannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, silakan minum. Kemudian diperas kembali, kemudian diberikan kepada penunjuk jalan. Begitulah Rasulullah SAW. Perhatian dia kepada para sahabatnya. Beliau tidak hanya perhatian kepada dirinya sendiri. Setelah beliau meminta izin, beliau meninggalkan bekal yang ada di rumah tersebut. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi beliau pikirkan juga untuk orang yang akan ditinggalkan. Sebelum beliau berangkat, meninggalkan tempat yang beliau singgahi tersebut. Beliau perah susunya kembali, kemudian ditinggalkan. Pulanglah suami dari Ummu Ma'bad. Kemudian bertanya suaminya, wahai Ummu Ma'bad, dari mana engkau mendapatkan persediaan susu ini? Bukankah kita tidak memiliki apa-apa? Dijawab oleh Ummu Ma'bad, tadi ada orang yang datang ke sini. Wajahnya rupawan, tampak dalam ketawaduan. Kemudian dia menampakkan aura kebaikan. Dan dia memerah susu kambing kita yang sudah tidak aktif itu lagi, yang tidak produktif itu lagi. Dan dengan izin Allah dia keluar. Bertanya suaminya, bagaimana sifat-sifatnya, ciri-cirinya pemuda tersebut. Disampaikan oleh Ummu Ma'bad. Kemudian apa kata suaminya? Itulah dia, orang yang dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy dalam pengejaran mereka sampai ke Madinah. Andaikan saya bertemu dengannya, kata suaminya, saya akan menjadi sahabatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, suami Ummu Ma'bad tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Suaminya tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi apa yang beliau inginkan? Andaikan saya bertemu dengannya, saya ingin menjadi sahabat terbaiknya. Kita kembalikan kepada diri kita. Bertemukah kita dengan Rasulullah? Tidak. Kapan kita akan bertemu dengan Rasulullah? Nanti. Nanti kita akan bertemu dengan Rasulullah di hari akhirat kelak. Dan kita menginginkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di hari kiamat akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Kita ingin dekat dengan Rasulullah. Dan kita tidak mencari-cari lagi kepada Nabi Adam, berjalan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, baru kepada Nabi Muhammad. Itu sangat melelahkan.
Jadi kita kuatkan rasa cinta dalam hati agar kita dekat dengan Rasulullah dan tidak jauh daripadanya sampai di hari kiamat kelak, sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.